Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pertandingan persahabatan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Lebanon pada Senin, 8 September tahun 2025 akan menjadi tolok ukur sejati kualitas skuad Garuda. Pernyataan ini muncul usai kemenangan telak Indonesia atas Taiwan 6-0 pada Jumat, 5 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Erick menekankan bahwa meskipun kemenangan melawan Taiwan memberikan semangat dan motivasi bagi tim, lawan yang lebih tangguh seperti Lebanon akan menunjukkan sejauh mana tim nasional benar-benar siap menghadapi tantangan sesungguhnya. Sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Taiwan, ujar Erick Thohir kepada awak media di area stadion. Menurut Erick, kemenangan besar atas Taiwan memang membanggakan. Tetapi tetap perlu diingat bahwa kualitas lawan dalam laga tersebut tidak selevel dengan tim-tim yang akan dihadapi Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi negara-negara Asia Barat seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober tahun 2025. Oleh sebab itu, pertandingan melawan Lebanon yang memiliki peringkat FIFA 112 menjadi indikator realistis untuk menilai kesiapan Garuda menghadapi lawan yang lebih terorganisir dan berpengalaman. Erick menilai, meski Indonesia berada di peringkat 118, pertemuan dengan Lebanon akan menunjukkan sejauh mana tim nasional mampu mengaplikasikan strategi, menjaga konsistensi permainan, dan menghadapi tekanan dari lawan yang lebih kompetitif. Kita bisa melihat bagaimana performa tim saat menghadapi lawan yang rankingnya lebih tinggi. Lebanon ini bisa menjadi pengukur kemampuan nyata pemain, tambah Erick. Evaluasi kemenangan atas Taiwan meskipun timnas Indonesia tampil gemilang melawan Taiwan, Erick menekankan bahwa ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Menurutnya, serangan Indonesia sudah menunjukkan kualitas, tetapi beberapa peluang yang tercipta belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kalau kita lihat serangannya sudah tajam, tetapi finishing terkadang masih terburu-buru, kata Erick. Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kualitas penyelesaian akhir ini menjadi fokus penting untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama menghadapi tim-tim kuat Asia Barat yang kerap memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Selain itu, Erick juga menyoroti pentingnya koordinasi dan adaptasi strategi baru. Pelatih Patrick Kluivert saat ini menerapkan skema 4 back dengan penguasaan bola lebih tinggi, berbeda dari formasi sebelumnya yang lebih mengandalkan 3 back. Pola permainan ini memerlukan adaptasi cepat dari seluruh pemain, terutama yang baru bergabung. Penampilan pemain baru, debut 2 pemain naturalisasi, Miliano Jonathans dan Morozil Citra, menjadi sorotan dalam laga melawan Taiwan. Keduanya masuk sebagai pemain pengganti dan menunjukkan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Meski Erick enggan memberikan penilaian langsung terhadap performa mereka, ia menekankan bahwa proses adaptasi terhadap skema baru dan ritme permainan tim masih berjalan. Miliano dan Moro masih dalam proses penyesuaian. Yang penting mereka mulai memahami gaya permainan tim dan bagaimana mengeksekusi peran mereka di lapangan, ujar Erick. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah opsi strategis bagi pelatih Kluivert dalam merancang serangan dan menjaga keseimbangan lini tengah maupun depan. Selain itu, Erick menekankan pentingnya memberikan waktu bagi pemain untuk beradaptasi dengan atmosfer tim nasional, tekanan supporter, dan ritme pertandingan internasional. Hal ini menjadi bagian dari persiapan mental dan fisik pemain untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh di ajang kualifikasi Piala Dunia. Fokus pada Adrian Wibowo dan Mes Hilgers. Erick juga menyinggung kondisi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Adrian Wibowo. Pemain yang kini bermain di Los Angeles FC ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda, terutama di sektor lini tengah. Erick optimis Adrian dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Sementara itu, terkait Mes Hilgers, Erick menegaskan bahwa PSSI memberi kelonggaran agar proses transfer klub di Eropa dapat diselesaikan. Mes kemarin telepon, minta maaf. Kami memberikan kesempatan dia untuk menuntaskan transfer. Masih ada waktu sampai 6 September, ungkap Erick. Menurutnya, keseimbangan antara pengabdian pemain untuk timnas dan kepentingan karier profesional mereka di klub harus dijaga agar keduanya berjalan optimal.
Hal ini menunjukkan pendekatan PSSI yang memahami tekanan dan kebutuhan pemain modern, di mana pemain tidak hanya membela tim nasional tetapi juga memiliki karier di klub profesional yang menuntut konsistensi dan komitmen tinggi. Erik menekankan bahwa dukungan terhadap pemain ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad Garuda. Strategi menuju kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan melawan Lebanon bukan sekadar uji coba, tetapi juga bagian dari persiapan matang menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Erik menegaskan bahwa lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak memiliki kualitas yang lebih tinggi, sehingga setiap laga persahabatan harus dijadikan ajang evaluasi serius. Ini kesempatan bagi tim untuk mengukur kesiapan fisik, teknik, dan mental. Kita ingin melihat bagaimana para pemain mengeksekusi strategi di bawah tekanan, kata Erik. Laga ini juga menjadi momen bagi pelatih Clifford untuk menilai kesesuaian taktik, kekompakan tim, dan kemampuan pemain dalam menyesuaikan diri dengan peran baru. Menurut Erik, faktor atmosfer pertandingan dan dukungan supporter juga menjadi unsur penting. Supporter memberikan energi tambahan. Tekanan di lapangan dan dukungan di tribun membuat pemain belajar bagaimana bermain di bawah kondisi intens, ujarnya. Dengan stadion yang penuh, pemain dapat merasakan sensasi pertandingan internasional yang sesungguhnya, sehingga lebih siap menghadapi laga krusial berikutnya. Harapan dan target timnas. Erik menegaskan bahwa kemenangan atas Taiwan adalah awal yang positif, tetapi fokus utama tetap pada pengembangan kualitas tim. Target jangka panjang adalah mempersiapkan timnas Indonesia tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia dan menjadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Kita ingin melihat perkembangan setiap pemain, dari debutan hingga pemain senior, bagaimana mereka berkontribusi dalam tim. Setiap pertandingan menjadi pembelajaran berharga, jelas Erik. Ia menambahkan, penggabungan pemain lokal, naturalisasi, dan talenta muda merupakan strategi untuk membangun tim yang seimbang, tangguh, dan mampu mengeksekusi strategi pelatih secara efektif. Kesiapan tim untuk menghadapi Lebanon. Pertandingan melawan Lebanon juga menjadi momen bagi Clifford untuk menilai kesiapan tim menghadapi lawan selevel atau lebih tangguh. Erik menekankan bahwa performa tim dalam laga ini akan menjadi indikator penting untuk menilai kekuatan skuad, memahami kekurangan, dan menyesuaikan taktik. Lawan Lebanon akan memberi gambaran nyata tentang kemampuan tim. Kita ingin melihat siapa pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat, siapa yang masih perlu waktu, dan bagaimana strategi yang diterapkan bisa berjalan di lapangan, jelas Erik. Selain aspek teknis, laga ini juga menjadi ajang evaluasi mental. Pemain yang bisa tetap fokus, disiplin, dan efektif dalam tekanan akan menjadi modal penting menghadapi Arab Saudi dan Irak di Oktober tahun 2025. Erik menekankan bahwa kesiapan fisik, mental, dan taktik harus berjalan beriringan. Pemain naturalisasi sebagai kunci strategi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI melakukan program naturalisasi yang agresif untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa maupun Amerika Serikat, termasuk Miliano Jonathans, Moro Ziltetra, Eliano Reinders, dan beberapa lainnya, diharapkan mampu memberi kualitas tambahan, pengalaman, dan mentalitas profesional bagi skuad Garuda. Erik menekankan bahwa keberadaan pemain naturalisasi bukan untuk menggantikan talenta lokal, tetapi sebagai katalisator peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Para pemain ini membawa pengalaman kompetisi Eropa dan Asia yang dapat ditransfer ke seluruh skuad, meningkatkan kemampuan teknis, pemahaman taktik, dan mental bermain di level tinggi. Tantangan dan harapan ke depan. Indonesia menghadapi tantangan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Arab Saudi, Irak, dan Lebanon bukan lawan mudah, sehingga persiapan matang sangat penting. Erik menekankan bahwa setiap laga uji coba, termasuk melawan Taiwan dan Lebanon, menjadi momen belajar bagi seluruh skuad. Kita sedang membangun tim jangka panjang. Fokusnya bukan sekadar kemenangan di laga persahabatan, tetapi bagaimana tim bisa berkembang, solid, dan siap menghadapi tekanan di ajang yang lebih besar. Ujar Erik. Ia menekankan pentingnya evaluasi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari strategi PSSI untuk menjadikan Indonesia kompetitif di level Asia dan dunia.
Dengan pendekatan yang matang, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menekankan bahwa setiap pertandingan uji coba memiliki makna strategis. Laga melawan Taiwan memberi motivasi dan kepercayaan diri, tetapi tolak ukur sesungguhnya ada pada pertandingan menghadapi Lebanon. Dengan dukungan penuh supporter, perhatian pada pengembangan talenta, dan strategi yang matang, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kompetitif, profesional, dan siap menghadapi tantangan besar di level internasional.